Saudaraku, tema kita untuk tahun ini adalah The Visitation, ya, atau lawatan. Kalau harafiahnya kunjungan, itu lawatan Allah kepada umat manusia. Nah, saudaraku, ayat yang mendasari dari tema kita ada di Lukas 1 ayat 68 sampai 69. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu." Saya mencoba untuk memberikan pada saudara salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya di NLT, itu New Living Translation. Karena di sana lebih jelas lagi kalau kita mau baca. Dikatakan, "Praise the Lord, the God of Israel, because He has visited." Nah, kata inilah yang menjadi tema Natal kita tahun ini, visitation. Karena Dia sudah mengunjungi, melawat kita, and redeem His people. He has sent us a mighty Savior from the royal line of His servant David. Dia mengirimkan pada kita penyelamat yang penuh dengan kuasa, mighty Savior. Gak cuma penyelamat kayak tim SAR, tapi penyelamat yang mighty, yang penuh dengan kuasa. Dari keturunan Daud kita tahu itu adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara harus ketahui bahwa konteks ini adalah pujian dari Zakaria ketika anaknya yang bernama Yohanes, yang kemudian nanti disebut sebagai Yohanes Pembaptis itu lahir. Suatu saat malaikat Allah berjumpa dengan Zakaria dan dia berkata, "Kamu akan mempunyai seorang anak." Zakaria nggak percaya karena mereka sudah tua. Zakaria dan istrinya Elisabet sudah tua. Bahkan Elisabet dikatakan sudah mandul. Sudah nggak mungkin punya anak. Malaikat Allah datang pada mereka, "Tapi kalian akan punya anak." Zakaria nggak percaya. Makanya dia dibuat bisu oleh Tuhan. Dan Zakaria bisu selama istrinya Elisabet mengandung. Sampai kemudian istrinya itu melahirkan seorang anak. Dan ini yang kita baca Lukas 1 ayat 68 sampai seterusnya itu adalah pujian, kegembiraan, sukacita yang dinaikkan oleh Zakaria ketika Yohanes ini lahir. Saudaraku, melalui pujian ini Zakaria menubuatkan bahwa akan datang seorang penolong dan pembebas bagi umat Allah, yaitu Yesus Kristus, yang kita tahu dikandung dari seorang perawan Maria, benih ilahi, bukan hubungan suami istri. Makanya dikatakan dia holy and mighty, dia kudus dan dia berkuasa. Saudaraku, suatu saat ada anak muda tuh yang tanya sama saya. Dia bilang, "Kak, bagaimana mungkin atau bagaimana kita menjelaskan Allah yang turun ke dunia dalam wujud seorang manusia?" Ya, saya akan tanya sederhana, kamu mau penjelasan teologis atau penjelasan yang logis, yang sederhana? Dia bilang yang logis saja, yang gampang. Terus saya tanya, bisa nggak Allah turun ke dunia dalam bentuk tanaman? Oh, bisa. Kan Allah berkuasa. Bisa nggak Allah turun ke dunia dalam bentuk benda, dalam wujud benda? Bisa. Dia berkuasa dan dia punya kuasa, dia sanggup untuk melakukan apa saja. Ya, kemudian saya bilang, lalu apa sulitnya Allah datang dalam wujud manusia? Amin. Makanya Alkitab berkata dalam Ibrani 4 ayat 15, dikatakan, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, karena dia datang dalam wujud manusia, sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya dia tidak berbuat dosa." Jadi karena dia pernah menjadi manusia, dia pernah dicobai, dia pernah menderita, dia pernah mengalami semua yang kita alami. Bedanya cuma dia nggak pernah jatuh dalam dosa. Jadi dia bisa diandalkan. Karena dia telah melalui semua yang hari ini mungkin kita lalui. Makanya kalau saya menasihati anak-anak saya, kalau saya mungkin kesulitan untuk menjelaskan, cara gampangnya saya cuma ngomong gini, sudah percaya aja, Dedi sudah pernah lalui itu semua. Percaya ya. Kalau Dedi tidak pernah lalui itu, apa yang Dedi sampaikan ini pasti benar. Dan kalau Dedi bisa lakukan itu, kalian juga pasti bisa. Makanya salah besar kalau kita selalu beranggapan bahwa kan banyak orang yang ngomong, ya bisa aja Yesus Tuhan.
Makanya dia nggak mengalami seperti apa yang kita alami justru karena Yesus pernah dianiaya. Dia pernah disakiti, dia pernah difitnah, dia pernah disiksa, dia pernah mengalami semua yang kita alami dan dia menang atas semua itu. Jadi dia dapat merasakan penderitaan kita. Makanya Paulus dengan sangat yakin, dia berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ini ayat yang sering kita dengar, tapi perlu kita renungkan sungguh-sungguh saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia, siapa ia? Yesus Kristus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, saya nggak tahu saudara datang malam hari ini dengan keadaan seperti apa. Saudara mungkin datang dengan beban berat, saudara mungkin datang dengan pergumulan saudara. Saya mau beritahu saudara malam hari ini, come to Jesus. Datang pada Yesus, karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Amin. Saudaraku, arti kata visitation atau kunjungan atau lawatan, kalau saya mencoba untuk menyadur dari beberapa sumber, kata lawatan itu menjenguk atau mendatangi dengan tujuan memastikan keadaan mereka yang dikunjungi. Ya, untuk memastikan keadaan mereka yang dikunjungi. Jadi orang yang dikunjungi atau dilawat, sudah pasti dia orang yang lebih membutuhkan daripada yang melawat. Betul ya? Mungkin membutuhkan support, membutuhkan doa, membutuhkan apa aja, membutuhkan penghiburan. Nah, makanya kata visitation atau lawatan Allah ini muncul pertama kali dalam kitab Kejadian pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah di Taman Eden. Ketika Tuhan mendatangi mereka, mereka mendengar suara langkah Allah, itu Alkitab katakan seperti itu. Dan mereka bersembunyi. Dan Allah berkata, hei manusia, di manakah kalian? Itu kata lawatan pertama kali muncul dalam Alkitab. Allah visiting to check, untuk memastikan, untuk melihat keadaan mereka. Saudaraku, saya jadi ingat pertama kali suatu saat yang lalu ketika saya pertama kali datang ke Bali. Itu kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu ya saudara. Bali tidak seindah ini dan tentunya nggak semacet ini. Masih sepi ya, masih sawah di mana-mana, jalan kapur. 20 tahun kurang lebih yang lalu saya datang ke Bali dengan istri saya. Kami nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Ya, kami mulai usaha baru, kami merintis usaha baru, ya. Dan tentunya karena kami nggak punya teman, kami merintis usaha baru, semuanya kami benar-benar struggling. Banyak rintangan, banyak tantangan, banyak hambatan. Dan masalahnya lagi kami nggak punya teman. Kami nggak punya siapa-siapa di sini. Kemudian anak kami yang pertama lahir dan istri saya ngomong sama saya, ini kayaknya kita perlu ke gereja untuk penyerahan anak, ya, penyerahan anak. Nah, pada waktu penyerahan anak, waktu kita mendaftarkan ke gereja, dikatakan kalau mau penyerahan anak itu harus melalui Komsel, harus daftar Komsel. Nah, saudara tahu dulu itu saya paling anti dengan hal-hal yang berbau gereja, saudara. Jadi makanya kalau ada teman-teman saya yang melihat sekarang saya hari ini sebagai hamba Tuhan, mereka kaget. What's going on? Kamu dulunya kayak gitu. Jadi saya dulu paling anti dengan hal-hal yang berbau gereja, berbau ibadah dan lain sebagainya. Tapi istri saya karena yang bertobat duluan, dia yang terus mengajak dan memaksa saya ke gereja. Nah, hati-hati saudara-saudara yang sulit ibadah, sulit ke gereja, mungkin suatu saat saudara akan menjadi hamba Tuhan. Oh, banyak yang amin di sini. Hamba Tuhannya bukan malas ibadahnya, oke? Nah, suatu saat karena kami sudah mendaftar, kemudian mereka mengirimkan seorang gembala Komsel ke rumah kami. Dan pada waktu itu kan kami masih pertama kami sewa kontrak satu rumah yang kecil di daerah ujung Jimbaran. Daerah sepi, masih gelap di sana. Dan karena rumah untuk ke sana harus masuk ke gang-gang, gembala Komsel yang datang itu dia punya mobil tapi dia bela-belain naik motor. Naik motor cari kami dan dia kunjungi saya. Kenapa dia kunjungi saya? Dia mau make sure, mau memastikan bahwa saya dalam keadaan baik-baik saja. Dia tanya, kamu oke? Kamu punya siapa di sini? Kamu kerja apa? Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami lakukan? What's next?
Saudaraku, meskipun pada waktu itu saya terus terang aja sama saudara nih, saya pengakuan di hadapan saudara. Waktu itu saya benci dengan segala sesuatu yang berbau kekristenan, ibadah, gereja, dan lain sebagainya. Tapi malam itu, usai lawatan itu, kunjungan itu, saya merasakan, saya tahu ada harapan baru untuk saya tinggal di tempat ini, di pulau ini. Saya yang merasa sepi, saya nggak punya teman, saya nggak punya siapa-siapa. Saya merasa ada harapan yang baru. Hanya karena kedatangan orang tersebut. Dan dia nggak cuma datang sekali. Kemudian dia ajak komsel, dia kunjungi lagi. Dan melalui kunjungannya tentu saja iman kami bertumbuh. Meskipun pada waktu itu sempat agak dipaksa-paksa. Saya ingat suatu saat dia ngajak saya komsel. Saudaraku, ibadah aja susah diajak komsel. Jadi karena saya sering gak komsel, dia datang ke rumah saya jemput saya. Bukan karena saya gak punya kendaraan. Dia paksa saya menjemput saya untuk saya komsel. Nah tapi karena saya tahu triknya. Kalau dia mau jemput saya gampang. Rumah lampu saya matikan semua. Jadi pada waktu dia di depan rumah, dia lihat kok lampunya mati, gak ada orang. Jadi saya aman, saya gak komsel. Tapi saudara, dia juga mungkin ya, ini bukan mungkin, saya rasa ini dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Karena dia tahu lampunya mati semua dan gelap dalam rumah, dia teriak-teriak di depan, Hendra, ayo komsel. Waduh, saya malu, bukan main saudara sama tetangga-tetangga saya. Jadi akhirnya saya nyalakan semua lampu, saya surrender. Akhirnya saya komsel sejak saat itu. Poin yang mau saya sampaikan saudara, pada waktu dia mengunjungi saya, iman saya mulai bertumbuh. Saya semakin dekat dengan Tuhan dan saya bertobat. Saya percaya pada waktu itu. Setelah sekian lama saya melalui proses ini, saya tahu. Pada waktu itu Allah melawat saya melalui hamba-Nya. Dan hidup saya berubah. Siapa yang bilang hidup saudara gak bisa berubah? Segala sesuatu yang gak mungkin bagi dunia adalah mungkin bagi Allah. Amin. Dia sanggup untuk mengubah kita. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Masalahnya mau nggak kita diubahkan? Kehidupan iman kekristenan saya tentunya berubah 180 derajat. Bukan 360. Kok 360 balik lagi saudara. Jadi dulu segala sesuatu yang saya benci menjadi saya sukai. Yang dulu saya sukai menjadi saya benci. Saudaraku, setiap Natal kita diingatkan. Dia datang bukan karena kita sibuk mencari dia. Dia datang karena dia begitu mengasihi kita. Sama seperti ayat tadi. Lawatannya membawa kelepasan bagi kita. Dan malam hari ini saudara, kalau saudara belum terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang sanggup untuk melepaskan saudara dari segala keterikatan, Allah yang sanggup untuk mengubah kehidupan saudara, terima dia. Terima dia. Saudaraku, hari ini kita semua bersuka cita. Kita panen raya yang sudah terdaftar sampai tadi siang aja 40 orang dibaptis hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. 40 jiwa dimenangkan. Surga bersorak-sorai. Kita akan lihat malam ini berapa banyak lagi yang akan menyerahkan dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Saudara mungkin bertanya setelah kunjungan malam itu oleh seorang gembala komsel dari gereja ini, apakah kemudian hidup saya setelah terima Tuhan saya nggak punya masalah? Saya mau kasih tahu saudara, saya jawab dengan tidak. Masalah tetap datang silih berganti, hanya bedanya sekarang saya tahu bahwa apapun masalah yang mendatangi saya, Jesus is my deliverer. Yesus, dia adalah penyelamat dan pembebas saya. Saudaraku, kehadiran Yesus dalam hidup kita bukan untuk meniadakan masalah. Kehadiran Yesus dalam hidup kita adalah untuk menyertai kita dalam setiap permasalahan kita. Makanya Yesus gak pernah berjanji kalau laut akan selalu tenang, langit akan selalu biru. Tapi dia berjanji akan menyertai saudara semua sampai akhir zaman. Saudaraku, suatu saat pemazmur yang dipercaya ini mungkin Daud yang menulis. Di Mazmur 121. Dia menyanyikan menaikkan lagu Mazmur Ziarah. Mazmur Ziarah ini dinyanyikan pada waktu mereka mau berziarah. Jadi ada perasaan sukacita karena mereka mau beribadah. Tapi juga ada perasaan takut dan khawatir. Karena mereka melewati jalan-jalan yang gak mudah. Nah, saya mau bacakan buat saudara Mazmur ini. Mazmur 121 ayat 1-8. Makanya Mazmur ini disebut sebagai gak cuma Mazmur ziarah, tapi nyanyian iman. Mazmur 121 ayat 1-8. Ini judulnya Tuhan Penjaga Israel.
Siapa Tuhan yang dimaksud di perjanjian lama? Di sana ditulis YHWH, Yahweh. Di perjanjian baru kita tahu dialah Yesua HaMasiah, Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Sama ya saudara dengan kita kan? Sama kan? Kalau kita menghadapi masalah, kita layangkan mata kita ke gunung-gunung. Kita mencoba cari pertolongan dari orang-orang di sekitar kita. Kita mencoba mencari pertolongan dari dunia. Kita mencoba cari pertolongan dari teman-teman kita. Siapa tahu mereka bisa tolong. Siapa tahu koneksi itu bisa tolong kita. Siapa tahu uang mereka bisa tolong kita. Sama seperti yang dilakukan mereka. Mereka melayangkan mata mereka ke gunung-gunung. Mereka berharap ada pertolongan dari gunung-gunung tersebut. Jadi sebut saja dia seorang oknum pensiunan pejabat bea cukai. Nah, saya dikenalkan kemudian karena kita ngobrol, bercerita, dan dia tahu beberapa barang dagangan saya adalah barang import. Kemudian dia bilang, Pak, kalau Bapak mau saya bantu, Bapak tinggal hubungi saya saja. Loh, saya iseng ya, saya tanya, Bapak ini kan sudah pensiun. Loh Pak, saya ini sudah pensiun. Tapi ini oknum ya saudara, jangan pukul rata semuanya. Saya udah pensiun, tapi cakar saya masih menancap di tembok-tembok kantor. Jailah, cakarnya masih menancap di sana. Wah, untung saya nggak ngomong boleh juga ini. Puji nama Tuhan, saya nggak terima bantuan itu. Karena berapa tahun kemudian saya dengar dia sedang diperiksa karena penyalahgunaan wewenang. Di ayat yang kedua, dan para peziarah ini bersaksi dalam ketakutan dan kekhawatiran mereka. Dia bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mereka sadar, gak ada lagi keraguan ketika mereka mengandalkan Tuhan. Mereka gak perlu ragu lagi. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dan ini janji Tuhan saudara. Saudara dengar baik-baik, saudara imani, saudara terima ini. Tuhanlah penjagamu. The Lord is your keeper. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. The Lord will protect you from all evil. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. In everything you do. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudaraku, awalnya mereka mencari pertolongan manusia. Tapi akhirnya mereka sadar, pertolongan dari manusia seringkali mengecewakan, bukan? Kita berharap pada manusia, mereka punya keterbatasan. Kenapa saudara enggak mencari pertolongan dari Tuhan semesta alam? Tuhan kita Yesus Kristus, yang enggak punya batas kekuasaan untuk menolong kita. Saudaraku, seekor lebah yang jatuh pada sebuah gelas, bisa dipastikan dia akan mati. Dia nggak akan bisa keluar. Karena sejauh dia memandang, dia hanya memandang apa yang di depan dia. Matanya nggak bisa lihat ke atas. Matanya cuma lihat ke depan. Jadi yang dia lihat selalu benturan, selalu tembok kaca. Meskipun dia bisa melihat apa yang di luar. Sama seperti kita, seolah kita punya harapan, tapi kita nggak punya pertolongan. Karena kita cuma lihat ke depan. Why don't we look up? Kenapa kita nggak look up? Coba saja kalau lebah ini dia bisa memandang ke atas, nggak memandang ke depan, jalan keluar ada di atasnya. Gelas itu terbuka dan dia bisa terbang bebas. Saudara, kalau saudara bergumul hari-hari ini dan saudara seringkali mencari bantuan manusia, saudara hanya melihat sebatas mata saudara bisa memandang. Saya beritahu saudara malam hari ini, mulai malam hari ini, look up. Lihat ke atas, lihat pada Yesus. Karena pertolongan kita ada di atas. Saudaraku, selain mengetahui siapa yang mengunjungi kita, siapa yang melawat kita, kita juga penting untuk mengetahui apa tujuan dari lawatan. Yang pertama tentunya lawatan adalah to set us free, untuk melepaskan dan membebaskan kita. Saya ulangi sekali lagi, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus.
untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Siapa musuh kita, saudara? Mertua kita? Bukan. Siapa musuh kita? Pasangan? Bukan. Itu bukan musuh kita, saudara. Alkitab berkata musuh kita bukan darah dan daging. Darah daging itu kan manusia. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Dunia kegelapan, roh-roh jahat. Musuh kita adalah iblis. Dan juga untuk melepaskan kita dari tangan semua orang yang membenci kita. Saudara mesti ingat ya, bahwa dunia itu membenci kita karena kita melakukan kebenaran. Saudara tahu itu? Saudaraku, suatu saat saya melayani anak remaja dan dia bertanya sama saya, pertanyaan simpel tapi saya rasa ini memang pertanyaan anak-anak muda ya. Dia bilang, "Kak, kenapa kalau kita ini anak Tuhan yang penuh kasih, Alkitab mengatakan kita punya Alkitab mengatakan kita punya musuh. Kan bukannya kita ini penuh kasih. Masa Alkitab bilang Tuhan akan melepaskan kita dari musuh-musuh kita?" Saya katakan, ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, tidak semua orang menyukai kita. Amin. Ketika saudara mulai hidup dalam kebenaran, gak semua orang menyukai kita dan mereka mulai menjadikan kita musuh mereka. Makanya Alkitab berkata, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saudaraku, suatu saat kami melayani seorang yang mau keluar dari masa lalunya karena dia sebelumnya terlibat dalam LGBT. Kami mengasihi mereka. Kita sungguh mengasihi mereka sama seperti Yesus mengasihi mereka. Karena itu kita mau bantu mereka untuk keluar. Dan apa yang kita sarankan untuk dia lakukan, dan dia lakukan itu, praise the Lord. Yang pertama adalah hapus semua kontak masa lalunya. Keluar dari semua grup, keluar dari komunitas. Dan saudara tahu dia cerita ketika dia lakukan itu, semua orang mencari dia. Dia mulai dicari, dia mulai dikejar-kejar. Dia mulai difitnah. Dia mulai dianiaya di sosial media. Dia dibombardir di sosial media. Makanya Yesus datang untuk melepaskan kita dari iblis dan dari orang-orang yang memusuhi kita. Karena ketika kita berusaha untuk melakukan kebenaran, maka dunia mulai memusuhi kita. Saudaraku, sebelum menerima Yesus, hidup kita ini penuh dengan keterikatan dunia dan dosa. Betul? Sama juga seperti yang berbicara di depan saudara ini. Dan ketika kita terikat, setiap hari kita hidup dalam intimidasi iblis dan ketakutan. Makanya Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, saya diberi kepercayaan untuk melayani generasi, ya, oleh Bapak Gembala tentunya. Dan saya percaya itu sebuah kehormatan. Saya sering share ke anak-anak muda yang saya layani. Saya tuh sering ngomong, saya ini dulu banyak berontak, ya, banyak pelanggaran, banyak dosa. Kalau saya masih hidup aja, saya bersyukur. Dulu saya nggak tahu kenapa Tuhan tolong saya. Kecelakaan berapa kali, nabrak truk, ditabrak, dan lain sebagainya. Masih hidup. Tapi jangan lakukan itu, oke? Jangan tiru itu. Nah, masih hidup sampai hari sekarang, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya. Nah, saudara, dan mungkin saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Semakin dalam kita di sana, saudara tahu semakin sulit untuk kita keluar. Saudaraku, makanya saya percaya kalau saya bisa keluar dan saya masih hidup hari ini, saya percaya itu semua hanya kasih karunia Allah. Dan saudara tahu semua sifat dan kebiasaan jahat itu terus kita bawa sampai kita dewasa. Sampai one day saya meresponi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya bersyukur Tuhan Yesus kalau datang sama kita, dia ngomong, saya datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk saudara semua dan saya orang-orang berdosa yang dibenarkan. Dia tidak mencari orang benar. Dia justru mencari orang berdosa. Dia duduk makan dengan pendosa. Dia bersama-sama dengan orang berdosa. Saudaraku, seringkali kita beranggapan bahwa Yesus mungkin belum memanggil kita. Yesus terlalu jauh dari kita. Saya rasa saudara salah besar. Karena Alkitab berkata bahkan sejak dalam kandungan ibumu, dia sudah memilih saudara. Dia memberi nama saudara. Dan pada waktu saudara dilahirkan, Alkitab berkata dia menguduskan saudara.
Saudara semua umat pilihan Tuhan, permasalahannya sekarang apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan? Kita selalu berdoa, Tuhan kembalikan kasih mula-mula itu. Hei, kasih mula-mula gak pernah pergi, kitanya aja yang berpetualang terlalu jauh. Kita yang perlu berdoa untuk kita bisa kembali ke kasih mula-mula. Karena He's always there. Dia selalu ada di sana menanti kita. Saudaraku, manusia pertama Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sama. Kalau saudara pada waktu itu mau melihat Allah, saudara melihat Adam, itulah Allah. Tapi pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan seluruh kemuliaan Allah. Maka diperlukan datang Adam yang kedua yang sama persis, serupa dan segambar dengan Allah. Dan dia nggak pernah jatuh dalam dosa, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus harus datang? Karena dia akan menjadi pendamai bagi manusia dan Allah ketika kita jatuh dalam dosa. Saudaraku, banyak orang berpikir kalau ikut Tuhan, kalau ikut pelayanan hidupnya jadi nggak bebas lagi. Memang ada konsekuensinya, saudara. Kita baru diskusi juga tadi siang sama keluarga. Kalau kita melayani pasti ada konsekuensinya. Waktu kita mungkin ada yang berkurang, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Tapi orang sering bilang, wah kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita melayani sungguh-sungguh, kita hidup dalam kebenaran, kita nggak bebas lagi. Saudaraku, kita seringkali merasa nggak bebas bukan karena kita mengikut Tuhan, bukan karena kita hidup dalam kebenaran. Kita selalu merasa nggak bebas karena kita selalu berusaha untuk menuruti hawa nafsu kita. Kedagingan kita selalu berontak ketika kita mau melakukan kebenaran. Makanya saya tulis di sana, saya bikin satu quote, kemerdekaan yang sejati bisa kita nikmati justru ketika kita tunduk pada kehendak Kristus. Amin, saudaraku. Karena tanpa Yesus, manusia akan selamanya menjadi hamba dosa. Manusia akan selamanya terikat dengan dunia dan dosa. Saudaraku, jangankan menjadi seteru Allah. Ya. Saudara menjadi seteru atau bermusuhan dengan pasangan saudara aja nggak enak rasanya. Betul nggak? Saudara seteru Allah itu kehilangan damai sejahtera, sukacita, kebajikan, kebenaran, dan lain sebagainya. Saudara seteru dengan pasangan saudara juga sama, saudara. Dengan pasangan aja saudara bisa kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Saya ingat dulu kalau istri saya ngomong, ya setelah berapa tahun kita nikah, istri saya ngomong, wah pernikahan kita dulu tuh ya 4 tahun, 5 tahun pertama tuh kayak hell katanya. Just like hell. Rasanya panas aja di rumah. Berantem terus. Saya ingat-ingat ya benar juga ya, berantemnya itu masalah yang sepele saudara, yang kecil-kecil. Saya contoh ya saudara mau dengar contohnya. Masalah sikat gigi sama odol aja kita bisa berantem berhari-hari saudara. Dan kita dulu belum dalam kebenaran, kita nggak tahu kalau perselisihan harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Kita bawa berhari-hari. Saya cari gampangnya sikat gigi habis dicuci basah, odol saya taruh di bawah, sikat gigi di bawah, odol di bawah, sikat giginya di atas, biar gampang kan saya pencet. Tapi kan sikat gigi basah itu airnya netes ke odol. Istri saya udah mulai ngomel-ngomel, kenapa setiap kali kamu habis gosok gigi odolnya basah semua? Tuh saya pencet dari segala arah. Istri saya bilang kalau mencet odol tuh digulung dari belakang, setengah senti, 1 senti, 1 senti terus dari belakang. Nggak dipencet sembarangan. Itu aja bisa jadi masalah saudara. Berselisih dengan pasangan aja kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Istri saya orang Surabaya, orang Jawa Timur. Ya, saya orang Solo, orang Jawa Tengah. Sudah bisa bayangkan komunikasi kami orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah. Istri saya orang Jawa Timur. Kalau ngomongnya kenceng, ngomongnya tinggi, berarti everything is fine. Berarti dia lagi happy. Betul nggak? Orang Surabaya di sini. Kalau dia ngomongnya teriak-teriak, intonasinya tinggi, kenceng, itu berarti dia lagi happy. Tapi kalau udah ngomongnya halus, ngomongnya lembut, nah itu ada sesuatu. Nah itu kebalikan dengan saya yang orang Solo. Banyak hal saudaraku. Jadi yang mau saya sampaikan, kita berseteru dengan manusia aja, susahnya minta ampun. Bayangkan tanpa Yesus hadir, kita masih berseteru dengan Allah. Kita tidak didamaikan dengan Allah. Saudaraku, makanya kehadiran Yesus itu mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang sebelumnya adalah seteru Allah. Makanya tadi dikatakan di ayat 69,
Dikatakan ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, yaitu Yesus Kristus. Saya tuliskan quote di sana untuk saudara. Saya tuliskan, Yesus melepaskan kita dari belenggu kegelapan sehingga kita dapat hidup kudus dan benar di hadapannya seumur hidup kita. Jesus sets us free from the shelter of darkness so that we can live holy and righteously before Him for the rest of our life. Saudaraku, tujuan yang kedua adalah untuk merestore, untuk memulihkan kehidupan kita. Lukas 1 ayat 72 sampai 73, ini lanjutannya tadi dari nas tema kita malam hari ini. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Oke. Sekarang terbukti bahwa Allah tidak lupa menepati perjanjiannya yang suci yang pernah Dia janjikan kepada nenek moyang kita, yaitu untuk menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Karena Allah sudah berjanji dengan bersumpah kepada nenek moyang kita Abraham. Jadi Allah berjanji bahwa Dia akan memberkati seluruh keturunan Abraham. Jadi awal janji Allah itu hanya untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tapi karena Yesus hadir menggenapi hukum Taurat, janji itu pun sampai ke kita, keturunan-keturunan ilahinya. Makanya Paulus pernah berkata juga bahwa kita semua ini adalah keturunan Abraham. Saudaraku, kehadiran Yesus itu nggak hanya untuk memulihkan kehidupan kita. Tapi kalau kita berbicara tentang restore, tentang pemulihan, itu berarti juga segala sesuatu yang pernah hilang dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita rasa sudah mati dalam kehidupan kita. Mungkin kreativitas kita, mungkin bisnis kita, mungkin karir kita, mungkin pekerjaan kita. Semuanya akan di-restore, semuanya akan dikembalikan, semuanya akan dihidupkan kembali. Saudara ingat kisah tentang Yesus bertemu dengan seorang janda dan seorang pemuda di Naim. Suatu saat Yesus ada di Naim dan Dia berjumpa dengan segerombolan orang yang membawa kerat mayat, ya. Dan ada seorang janda di sana yang menangis dengan sedihnya. Dan ternyata orang itu adalah putra anak laki-laki tunggal satu-satunya dari janda ini. Sudah bayangkan pada zaman pada waktu itu untuk status janda aja sudah berat. Apalagi kalau sampai janda nggak punya anak. Dan anak dari janda ini adalah seorang laki-laki dan anak satu-satunya. Tapi anak itu mati. Kemudian janda itu menangis. Kemudian Yesus karena Dia melihat dengan belas kasihan, Dia berkata, jangan menangis. Mengapa engkau menangis? Janda itu mungkin menceritakan bahwa ini adalah anak satu-satunya, pengharapannya, masa depannya. Dan pengharapannya sudah mati. Masa depannya sudah mati. Karena belas kasihan, Yesus berkata pada janda ini, jangan bersedih, jangan menangis. Dan Yesus datangin anak laki-laki itu. Dia sentuh anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu bangkit, duduk, dan mulai berkata-kata dengan orang-orang di sana. Orang-orang di sana takjub. Mereka kaget. Dan mereka semua bersuka cita. Mereka berkata, Allah telah melawat umatnya. Saudara tahu ketika Allah melawat umatnya, kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Kebangkitan terjadi. Amin, saudaraku. Saudaraku, biarlah melalui perayaan Natal malam hari ini kita diingatkan bahwa semua janji Allah dalam kehidupan kita itu nggak bisa dibatalkan. Saudara, kalau Allah berkata Dia sudah berjanji apapun dalam hidup kita, saudara terima, saudara simpan di hati saudara, dan Dia nggak bisa membatalkan janjinya. Karena Alkitab berkata jika kita tidak setia, Dia Allah tetap setia. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, kita harus bersyukur karena kasih karunia Allah. Kita dilayakkan untuk memanggil Dia Bapa. Dan bukan sembarang Bapa, tapi seorang Bapa yang setia. Saudaraku, sudah bisa tanya bapak-bapak yang ada di tempat ini, ya, apa yang membuat anak-anak mereka nyaman? Ini ada Pak Gembala dengan Ibu, anaknya 3, semuanya nggak ada yang satu kota, semuanya ada yang di luar, semuanya di luar kota, di luar pulau semua. Tapi anak-anaknya merasa tenang. Karena orang tuanya selalu ada untuk mereka. Ada nggak selalu harus ada di sampingnya, tapi setiap kali dibutuhkan, setiap kali diperlukan, selalu ada. Sama seperti anak saya juga, satu sudah kuliah, dia jauh dari kita.
Tapi setiap pagi kita calling, kita telepon. Setiap malam kita video call. Kalau waktunya pas kita virtual, bikin mesbah. Kita bangun mesbah, kita doa sama-sama secara virtual. Ya kan? Kemarin Pak Anton, anaknya yang pertama, Dokter Sarah, lagi tugas di Kupang ya Pak ya. Tiba-tiba sakit, bapak ibunya, wus langsung terbang. Dikabarin anaknya sakit, orang tuanya langsung terbang. Saudaraku, kapan anak-anak kita merasa aman? Ketika orang tuanya ada saat dibutuhkan. Tapi lebih penting lagi, ketika orang tuanya berjanji dan dia selalu menepati janjinya. Saudaraku, kita semua bapak-bapak di sini aja bisa melakukan hal itu. Padahal Alkitab berkata, kita semua ini loh bapak-bapak dunia yang jahat. Apalagi bapak kita di surga. Dia bapak yang baik, dia bapak yang setia. Kalau dia berjanji, simpan janji Tuhan dalam hati saudara. Karena dia tidak bisa mengingkari janjinya. Dan itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, ayat yang terakhir. 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan begitu sabar sama kita. Supaya apa? Supaya semua orang, supaya saudara dan saya, kita berbalik. Dan kita bertobat. Saudaraku, melalui malam Natal ini biarlah kita diingatkan dia pernah datang sekali dan dia akan datang kedua kalinya. Dan biarlah pada waktu dia datang kedua kalinya kita ditemukan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, untuk closing malam hari ini, saudara, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita tahu bahwa kita diberi kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Saudara ingat, sebelum Paulus berjumpa dengan Yesus, dia bernama Saulus. Saulus adalah orang yang begitu jahat. Dia menganiaya jemaat Tuhan. Dia sangat jahat, tapi begitu dia berjumpa dengan Yesus dalam penglihatan, dia berubah 180 derajat saat itu. Hidupnya berubah. Dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dan dia memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Saudaraku, makanya kalau tadi kita mau baca perikop dari nas kita malam hari secara lengkap, di sana juga dikatakan Allah datang, visitation, melawat umatnya. Gak cuma untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari iblis. Dia datang supaya kita bisa beribadah dalam kekudusan dan kebenaran. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dituliskan gini, dia datang gak cuma melepaskan kita, tapi setelah kita dilepaskan supaya kita bisa serve Him with no fear. Kita bisa melayani Tuhan dengan tanpa takut dan khawatir. Kita melayani, kita beribadah dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Saudaraku, apa hadiah Natal terindah bagi kita? Tentunya hadirnya Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan apa hadiah yang bisa kita berikan pada Tuhan sebagai ucapan syukur kita? Yaitu jiwa-jiwa yang dibenangkan melalui kehidupan kita. Sama seperti Paulus. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudaraku, saya tulis ini quote yang terakhir. Esensi dari lawatan Allah adalah banyak orang akan datang kepada Yesus melalui kehidupan kita yang dipulihkan. Saudara setuju dengan saya? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.